Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sekar Kusuma Dewi and my student number is 30802400015. Hello everyone. Today we will discuss about psychological theory, especially individual psychology by Alfred Adler. To the background of Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 dan wafat pada 28 Mei 1937. Beliau adalah seorang dokter medis, psikoterapi dari Austria, sekaligus penemu ajaran psikologi individual ini. Individual psychology atau yang dikenal dengan psikologi Adlerian merupakan teori kepribadian yang menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang aktif dan sadar. Teori ini memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, mulai dari pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kepribadian seseorang itu berkembang melalui interaksi sosial dan juga pengalaman hidup. Nah, teori ini itu memiliki 6 prinsip utama, yaitu striving for success or superiority, kedua ada subjective perceptions, lalu ada social interest, terus style of life, creative power, dan yang terakhir adalah abnormal development. Nah, sebelum kita bahas ke-6 prinsip tersebut, aku mau jelasin tentang perasaan inferior. Nah, semua manusia dari kecil itu mengalami perasaan inferior atau rendah diri, yaitu perasaan kurang, lemah, ataupun tidak mampu. Nah, perasaan ini itu muncul secara alami dari bayi, karena bayi itu bergantung pada orang lain. Nah, tapi perasaan inferior ini bukan sesuatu yang negatif. Justru dari rasa inilah manusia terdorong untuk belajar, berusaha, dan berkembang untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari perasaan inferior tadi muncul dorongan untuk berkembang yang disebut striving for success or superiority. Nah, dorongan ini itu adalah kekuatan pendorong utama dalam kehidupan dan pengembangan kepribadian seseorang. Striving ini bisa berkembang secara sehat maupun tidak sehat, tergantung tujuan hidup dan sikap individu. Nah, striving for success or superiority ini ada 4 macam. Yang pertama ada the final goal. The final goal atau tujuan akhir. Adler menjelaskan bahwa perilaku manusia selalu diarahkan oleh tujuan akhir yang disebut the final goal. Nah, tujuan ini itu seringkali tidak disadari. Dan tujuan ini itu penting karena memberi arah dan makna pada kehidupan seseorang. Contohnya, seseorang rajin menabung, kerja part-time, dan hemat karena ingin hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua. Nah, tanpa bergantung pada orang tua itu merupakan final goal-nya dia atau tujuan akhirnya dia. Yang kedua ada the striving for as competition. Nah, dalam mencapai tujuan hidup, seseorang atau manusia itu sering terlibat dalam kompetisi atau persaingan. Nah, persaingan ini itu muncul sebagai cara mengatasi perasaan inferior. Nah, persaingan ini itu bisa berdampak positif jika mendorong perkembangan diri, tapi juga bisa menjadi negatif kalau ingin menang sendiri dan mengalahkan orang lain gitu. Nah, yang ketiga itu ada striving for personal superiority. Striving for personal superiority itu terjadi ketika seseorang ingin unggul dari orang lain demi diri sendiri, tanpa peduli dengan orang lain, bukan untuk berkembang secara sehat. Nah, yang terakhir ada striving for success. Ini kebalikannya dari personal superiority ya. Karena striving for success itu adalah bentuk dorongan yang sehat. Individu berusaha berkembang sambil tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, dorongan ini itu juga disertai dengan social interest sehingga hasilnya bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Social interest kita akan bahas nanti. Nah, tadi kan ada 6 prinsip utama dalam teori ini.
Yang striving for success or superiority tadi kan udah. Jadi sekarang yang kedua yaitu subjective perceptions. Nah, subjective perceptions ini dibagi menjadi dua, yaitu fictionalism dan physical inferiorities. Yang pertama yaitu fictionalism. Fictionalism menyatakan bahwa manusia termotivasi oleh tujuan dan cita-cita mereka sendiri, bukan oleh peristiwa masa lalu, termasuk masa kecil. Teori Adler didasarkan pada gagasan bahwa manusia dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak memiliki eksistensi nyata, tetapi mereka memperlakukannya seolah-olah ada. Contohnya, keyakinan, aku harus sukses supaya dihargai, mendorong seseorang untuk terus berusaha. Yang kedua ada physical inferiorities. Adler bersikeras bahwa seluruh umat manusia itu diberkati dengan kekurangan organ tubuh. Nah, cacat fisik ini itu tidak terlalu penting, tetapi menjadi bermakna ketika mereka merangsang perasaan subjektif tentang rendah diri yang berfungsi sebagai pendorong menuju kesempurnaan atau penyelesaian. Nah, yang ketiga ada social interest. Social interest adalah kemampuan untuk peduli, bekerja sama, dan berkontribusi kepada masyarakat. Ya, social interest ini berfokus pada bagaimana seorang individu dapat berkontribusi dan berguna dalam lingkungan sekitarnya dan menerapkan nilai-nilai dalam kegiatan sosial dengan tujuan memberikan manfaat bagi orang lain dan memberi manfaat secara tidak langsung untuk dirinya sendiri. Nah, individu yang sehat secara psikologis mampu memikirkan kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Dan pentingnya social interest. Bagi Adler, minat sosial itu penting karena minat sosial satu-satunya tolak ukur yang digunakan untuk menilai nilai seseorang. Individu dengan minat sosial yang tinggi mampu bekerja sama, berempati, dan berkontribusi kepada masyarakat. Sejauh mana seseorang memiliki minat sosial, mereka secara psikologis telah matang. Nah, contohnya ada seorang karyawan sebenarnya bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa membantu rekan kerja yang lain agar terlihat paling unggul. Namun karena dia memiliki social interest, dia memilih membantu rekan yang kesulitan agar pekerjaan tim selesai tepat waktu. Lalu ada style of life atau gaya hidup. Style of life ini adalah pola hidup unik yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Gaya hidup ini menentukan cara seseorang menghadapi masalah dan berhubungan dengan orang lain. Lalu ada creative power. Adler percaya bahwa setiap orang diberdayakan dengan kebebasan untuk menciptakan gaya hidupnya sendiri. Nah, pada akhirnya semua orang bertanggung jawab atas siapa diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berperilaku. Singkatnya, daya kreatif atau creative power ini membuat setiap orang menjadi individu yang bebas dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Lalu yang terakhir ada abnormal development. Abnormal development atau maladjustment itu adalah perkembangan yang tidak normal atau tidak sesuai. Nah, menurut Adler itu maladjustment atau abnormal development itu disebabkan oleh minat sosial yang kurang berkembang seperti suka menyendiri, introvert, mudah marah, sedih, atau khawatir berlebihan. Nah, maladjustment atau abnormal development ini ada 3 faktor eksternal yang menyebabkannya. Yang pertama ada exaggerated physical deficiencies, yang kedua ada pampered style of life, dan yang ketiga ada neglected style of life. Kita bahas yang pertama, yaitu exaggerated physical deficiencies atau kekurangan fisik yang berlebihan. Orang dengan kekurangan fisik yang berlebihan terkadang mengembangkan perasaan rendah diri yang berlebihan juga, karena mereka melebih-lebihkan ketidakmampuan mereka. Mereka cenderung terlalu egois atau mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan orang lain. Yang kedua ada pampered style of life atau gaya hidup yang
terlalu dimanjakan. Individu yang terlalu dimanjakan cenderung menjadi terlalu bergantung pada orang lain dan kurang mampu menghadapi masalah mereka sendiri. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada neglected style of life atau gaya hidup yang terabaikan. Individu yang diabaikan menerima lebih sedikit kasih sayang dan perhatian sehingga mereka tumbuh dengan rasa tidak aman dan kesulitan mempercayai orang lain. Nah, agar nggak disalahin sama orang sekitar karena melakukan sikap yang nggak normal atau nggak sesuai itu, mereka melakukan safeguarding tendencies atau perlindungan. Nah, safeguarding tendencies ini dibagi menjadi 3, yaitu excuses, aggression, dan withdrawal. Yang pertama ada excuses atau kecenderungan yang paling umum dari safeguarding tendencies ini, atau disebut juga alasan yang biasanya dinyatakan dalam format ya, tapi, atau seandainya saja. Contoh, aku minta maaf ya udah jatuhin botol kamu, tapi itu kan juga salahmu, kamu taruh situ. Terus yang kedua ada aggression atau penyerangan. Nah, Adler berpendapat bahwa beberapa orang menggunakan agresi atau penyerangan itu untuk menjaga sikap unggul mereka yang berlebihan, yaitu untuk melindungi harga diri mereka yang rapuh. Nah, agresi ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu depreciation, accusation, dan self-accusation. Depresiasi adalah kecenderungan untuk meremehkan pencapaian orang lain dan menilai terlalu tinggi pencapaian diri sendiri. Nah, yang kedua ada accusation atau menuduh, adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan seseorang dan membalas dendam demi jaga harga diri yang lemah. Yang terakhir ada self accusation, yaitu menuduh diri sendiri ditandai dengan penyiksaan diri dan rasa bersalah. Yang terakhir dari safeguarding tendencies adalah withdrawal atau penarikan diri. Nah, withdrawal ini juga dibagi menjadi 4, yaitu moving backwards, standing still, hesitating, dan juga constructing obstacles. Yang pertama ada moving backward, adalah ketika Anda melindungi rasa keunggulan semu Anda dengan kembali ke waktu yang lebih aman dalam hidup. Anda maksudnya kamu kayak kita nggak mau maju dalam hidup dan ingin tetap berada di masa lalu karena udah nyaman di masa lalu. Yang kedua ada standing still atau berdiam diri. Ini mirip dengan moving backward ya, cuman secara umum itu tidak terlalu parah. Maksudnya orang yang diam tidak bergerak ke arah manapun, tetap di sini, tetap berdiam diri. Terus yang ketiga ada hesitating. Ini yang berkaitan erat dengan standing still, yaitu hesitating atau ragu-ragu. Nah, sebagian orang itu ragu-ragu atau bimbang ketika dihadapkan pada masalah yang sulit. Nah, kita kan kalau ragu-ragu pasti diam diri kan karena bingung. Terus yang terakhir ada constructing obstacles atau membangun rintangan. Nah, beberapa orang itu menantang diri sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka bisa melakukannya. Dengan mengatasi rintangan tersebut, mereka melindungi harga diri dan gengsi mereka. Tapi jika mereka gagal melewati rintangan tersebut, mereka selalu mencari alasan. Nah, kayak gitu. Kesimpulannya, semua teori Adler ini itu semuanya itu satu kesatuan, bukan berdiri sendiri. Jadi individu yang psikologinya sehat itu punya itu semua. Kayak gitu guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.